Makin gue ketemu orang, lebih banyak orang lagi, semakin awam orang itu selalu tanya pertanyaan yang sama. Bro, monitor gaming rekomen mereka apa ya? BenQ ya? Ngebuat gue mikir kayaknya butuh bikin video ini. Biar nggak capek jawabin satu-satu, ya tinggal gue share aja video ini. Ditambah lagi gue ingat, dulu orang BenQ pernah telepon gue. Bro, nah apa sih lu bikin video keras banget ke BenQ? Iya, karena terlalu banyak orang awam yang ngecuci otaknya sama marketing lu. Oh, kalau gitu tandanya marketing gue berhasil dong. Iya, gue setuju marketing lu berhasil, tapi tugas gue buat tunjukin kalau BenQ nggak layak dibeli. Di video ini gue akan bahas kenapa monitor BenQ Gaming gak layak dibeli dan tentu butuh pembandingnya. Skyward 500Hz 6-7 juta. Dan di akhir video gue kasih tahu caranya tanpa beli pun lu bisa dapetin monitor BenQ gratis. Kurang enak apa coba gratis? Sponsor dulu. Lin di adapter USB 3.2 Gen 2 x 2 Type-C to Type-C 90 degree buat ngebelokin kabel USB-C lu dari port yang ngadep ke belakang. Bisa ngebantu kalau tempat setup lu sempit. Support transfer data up to 20 Gbps dan garansi 24 bulan. Buat detailnya bisa cek di deskripsi di bawah. Kalau lu nontonin video GTN, liatin postingan IG GTID plus join Discord juga, lu harusnya udah punya feeling kalau China akan bulldozer market elektronik dunia. Lu lihat aja pas DeepSeek launching. Satu hari aja 700 miliar US dollar lenyap dari market, terutama perusahaan teknologi Amerika. 700 miliar USD itu setara 11 ribuan triliun rupiah. Dan supaya lu dapat gambaran seberapa banyak duit itu, market cap Bank BCA aja itu 1.000 triliun rupiah. Berarti dalam satu hari DeepSeek launching kemarin itu bisa bikin 11 perusahaan segede BCA bangkrut di Amerika. Pertanyaannya, DeepSeek dari negara mana? China. Berikutnya, DeepSeek kan software AI, butuh hardware dong. Lu pakai di produk apa? Elektronik, produsen elektronik terbesar di dunia di mana? China lagi jawabannya. Indonesia joinnya kemana? BRICS. Isinya BRICS siapa? China lagi. Gue juga udah ngomong dari tahun lalu, ketika Trump naik jadi presiden, dia teken China habis-habisan. Dan lu nggak butuh jadi orang jenius, sejenius Einstein ngelihat keadaan gini, kalau barang China udah pasti banjir ke Indonesia. Karena negara mana lagi yang paling besar, yang butuh barang murah dan bagus selain Indonesia? Lu harus jadi orang yang sangat-sangat delusional buat tidak beli barang elektronik China. Terutama segmen entry level yang kejar value to performance. Spesifik kita lihat monitor, Skyward di sini kasih lu Full HD IPS 500Hz pakai panel LG display. Seri yang gua tes di sini di harga China-nya 6,8 juta. Dan info dari Datascript, barang ini bakal ready April 2025 di Indonesia. Harga China akan dibawa ke Indonesia masih di bawah 7 juta. Lu lihat 500Hz nggak nyampe 7 juta, lu lepehin itu BenQ. 600Hz di 21 juta. Harga sinting itu. Dan supaya lu paham betapa sintingnya harga BenQ, kita hitung per hertznya aja. BenQ lebih mahal 2,5 kali lipat dibanding Skyward. Di Skyward yang ini emang beberapa fitur buat gaming nggak ada yang nanti akan gue bahas. Tapi pertanyaan yang mesti lu jawab, apakah BenQ 2,5 kali lipat lebih bagus dibanding Skyward ini? Dan kalau lu jawab iya, lu naif banget karena kita lagi ngomongin elektronik. 2,5 kali lipat lebih bagus itu angka yang sangat gila sekali di elektronik. Tapi BenQ berani-beraninya pasang 3 kali lipat harga yang lebih mahal dibanding Skyward dengan nambah 100Hz only. Aduh, crazy bro. Di sisi lain lu bisa berargumen, 500Hz panel lama bang, 600Hz panel baru. Ya jelas teknologi baru BenQ mesti jualan lebih tinggi dong. Lo harus tahu 540Hz pertama kali dikenalin di CES Januari 2023. Itu 2 tahun lalu udah loh. Asus ROG saat itu pakai panelnya di harga sekitar 899 atau 999 USD 14-16 juta. 1 tahun lewat 2024 akhir kemarin, Skyward launching lah 500Hz ini di sekitaran 7 juta. Hilang 40Hz tapi harga jadi setengahnya Asus. Skyward nunjukin yang seharusnya kalau teknologi udah lewat masanya, harganya emang harus tambah murah. Sementara BenQ kocak nih. OC 540Hz panel lama itu tambahin 60Hz, harga makin mahal lagi 56 juta, 21 juta. Berarti kodrat teknologi dilawan sama BenQ. Masalahnya di 21 juta, BenQ secara nggak langsung menghina panel keluaran terbaru di CES 2025. Baru Januari kemarin tuh keluar 750Hz
pertama di dunia. Brandnya apa? Korui. Dari mana brandnya? China lagi. Bukan sembarang China pula. Di belakangnya pabrik Hakachi. BenQ juga sekarang nggak langsung menghina ROG. Panel tahun lalu 2024 27 in 2K 480 OLED. Harga lebih murah dari BenQ cuma 16 juta. TN lebih mahal dari OLED. Gimana ceritanya sih? 21 juta TN panel doang, harga sakit itu. Stand sama kakinya Skyward pas lu pegang ini udah premium. Pas lu mainin ergonya kerasa juga mulusnya. Komplain gue paling di height adjustment ya, ini masih kurang rendah buat orang pendek kayak gue. Agak susah align mata sejajar sama bezel bagian atas monitor, dan tangannya tetap 90 derajat buat kompetitif game. Ya subjektif buat gue sendiri, butuh beli bracket. Di sisi lainnya karena ini brand China, lu masih kerasa premiumnya kurang di bagian belakang garis-garis ini. Masih kerasa cutting budgetnya lah. Lu bisa lihat kakinya udah gue pasang pakem ya, monitor udah kokoh, tapi garis-garisnya masih nggak align. Tapi ya mau gue komplain gimana? Pas ngeliat Asus 540 per hari ini video ini dibuat masih dijual 16 juta, 2 kali lipat daripada Skyward. Atau AOC nih yang jual 6 juta juga, tapi cuma dapetin 390 Hz. Apaan itu? Atau lu mau Acer yang katanya mau launch 540 Hz ya di harga 10 juta. Delusional bos brand-brand ini. 3 monitor itu diinjak palanya sama Skyward. Lihat Skyward ini di 6 sampai 7 juta dan bandingin sama pesaingnya, ini bukan persaingan bos, ini komedi. Tuning defaultnya sih agak aneh. CCT jauh-jauhan 3 warnanya, 8 ribuan lah CCT-nya. Gamma oke, panelnya kebiruan. Posisi Skyward di bawah banget buat grayscale-nya. Gamutnya sendiri juga bukan yang tinggi-tinggi banget, sekitaran 87% P3. Panelnya ini mirip sama Samsung yang pakai panel jadul 240 udah nggak layak dibeli juga. Tapi belum bisa setinggi segmen 180 Hz yang udah 70% Rec2020. Udah jelas kualitas kayak gini ngebuat sRGB dan P3 akurasi warnanya nggak ada yang menarik buat dibahas. Posisi Skyward kebanyakan di bawah. Sampai titik ini sih gue nggak berharap banyak ya sama 500 Hz ini di tuning warnanya. Ya fokusnya monitor ini ya buat kompetitif game. Akurasi warnanya dikorbanin ya sebenarnya wajar-wajar aja. Sampai gue cek Skyward ini siapin di OSD-nya preset warna segitu banyak ya, dan ternyata panelnya dituning mentok di setiap presetnya. Pakai di sRGB beneran limit ke sRGB, grayscale jauh membaik, akurasi sangat akurat di 4. Skyward 500 Hz tempatin posisi paling atas dari monitor 240 Hz ke atas yang gua tes. Dan kalau gue bandingin sama default yang brand lain, tuning Skyward battle sama Lenovo, ngalahin Agon dan Asus dan seterusnya ke bawah di bantai. Lebih lagi dikasih juga preset DCI P3 kembali ngarah ke akurat sekitaran 5. Kalau dibandingin sama preset DCI P3 monitor lainnya, Skyward ini bantai MSI. Dan kalau gue coba bandingin sama default yang brand lain, Skyward ini bantai semua monitor yang gua tes di akurasi P3-nya. Berarti Skyward bukan hanya kasih lu panel dengan warna yang lebih luas dibanding brand lainnya, tapi dia juga kasih lu kebebasan lu mau akurat di mana, sRGB ataupun P3. Crazy lah. Ada juga preset Rec 7 Online yang jalan di gamma 2,2. Berarti ini nggak beda sama preset sRGB sebenarnya. Sangat akurat juga. Dikasih juga preset Adobe RGB yang sebenarnya agak gimmick ya, karena panelnya sangat kekurangan warna hijau. Tapi dituning bagus juga di 5. Gue tetap mesti kasih Skyward credit buat tuning ke color space ini. Karena brand lain jangan ngomong ke Adobe RGB lah. sRGB dan P3 ya belum lolos. Panelnya aja masih kalah jumlah warnanya sama Skyward ini. Berarti panelnya masih sRGB doang. Lebih lagi Skyward mau repot-repot lagi. Gue nggak ngerti kenapa. Tuning preset BT2020-nya. Push mentok panel yang dikasihnya di sekitaran 6. Ya udah pasti ini panelnya nggak mampu push akurasi BT2020 sangat akurat. Karena panelnya aja sangat kekurangan warna buat color space ini. Lu bisa lihat 6 warna ujung yang jauh banget dari target. Tapi at least dalam lingkup P3-nya ini dituning sementok yang panelnya mampu. Lu bisa lihat warna kulit yang ngarah ke target semua. Warna dalam lingkup P3 juga ngarah ke target semua. Ya di sini gue udah nggak expect lah monitor kompetitif kayak gini mau repot-repot di tuning mentok sama Skyward. Berarti panelnya bisa sekalian lu pakai buat editing di sRGB ataupun P3 ya, jauh-jauh lu bisa ke Adobe RGB. Semuanya tuningnya sama, jadi brightness lu bisa pakai dan atur sesuai kebutuhan lu, dan gue pakai preset DCI P3 buat kalibrasi. Sayangnya kalibrasi create ECC profile pakai Kalman nggak bisa bikin tuningnya lebih akurat. Kayaknya algoritma Kalman bentrok sama tuningnya Skyward ini. Tapi no issue sama sekali, presetnya semua udah ready, tinggal lu pakai aja. Dan yang paling penting 500 Hz ini nggak kejadian kuning kayak seri 2K atau Full HD Skyward, at least di unit China yang gua tesin. Tapi ya mau gimana? G24i juga kena kuning, ROG ACS juga kena kuning. Lu mau komplain apa sama Skyward? Kontras nice sesuai panel IPS 1000, max brightness juga nice 400 nits, cukup bisa ngelawan matahari. Semisal meja lu di sebelah jendela yang masuk matahari. Minimum brightness juga nice di bawah 50 nits, enak dipakai gelap-gelapan. Di tuning warnanya ini berarti ini panel paket lengkap.
lengkap. Di sisi gamingnya sendiri, gue bilang masih oke, cuma belum maksimal. 500 Hz hitungannya gampang aja, 1 frame terjadi setiap 2 millisecond. Sedangkan di Skyward ini preset fast yang paling cepat dan no overshoot, transisinya terjadi setiap 4,8 millisecond average. Dan lu bisa lihat di bawah, dari total data yang gue ambil, Skyward ini cuma mampu 26% bisa lebih cepat dibanding refresh window-nya yang 2 millisecond itu. Dan kalau lu ambil rata-ratanya, berarti ada sekitar 2,8 millisecond sisa bayangan terjadi setiap framenya. Ya sebenarnya kalau lu lihat preset super fast-nya, harusnya overshoot udah kelihatan di sekitaran 16%. Tapi respawn time-nya lebih cepat sekitaran 4,2. Persen window-nya juga naik ke 33%. Harusnya preset ini bisa jadi pilihan buat lu push maksimal panel monitor ini. Kelihatan juga di hasil UFO-nya, preset fast sama super fast masih ada sisa bayangan di belakang UFO. Dan karena ada overshoot, kelihatan di super fast ada cahaya terang mulai nyisa di belakang. Panelnya memang lebih cepat di super fast. Kelihatan dari teksnya lebih gampang dibaca. Tapi kalau lu sebel sama bayangan terang yang bocor, pakai preset fast-nya yang memang nggak ada overshoot-nya. MPRT bekerja lumayan aja, bikin teks lebih gampang dibaca. Kalau lu pakai MPRT on buat push lagi gambarnya lebih clear, monitornya akan flicker. Lu bisa lihat preset fast panelnya sekitaran 57 ribuan. MPRT on, panelnya baru nyala dikit aja, dia langsung paksa matiin panelnya. Range-nya 65.000, jatuh sampai sekitaran 7.000. Flicker ini emang lu nggak bisa lihat pakai mata, tapi catatannya ini akan bikin mata lu lebih gampang capek. Dan brightness ya juga di lock sama Skyward sekitaran 130-an nits, jadi nggak terang-terang banget. Kalau dibandingin sama monitor hertz tinggi yang gue udah tes, kelihatan tuning Skyward ini belum maksimal banget, posisinya masih cukup di bawah kalau dibanding Samsung 240 atau FNIHA 280. Tuningnya Skyward mirip sama MSI 300 Hz. Tapi ya namanya 500 Hz, iya tetap 500 Hz. Tuning boleh mirip sama MSI, tetap Skyward lebih clear hasil gambar ya dibanding MSI. Lu bisa lihat di setirnya UFO dan teks berjalannya lebih jelas tulisannya. Sampai 60 fps, panelnya tetap stabil, posisi Skyward nggak berubah. Processing lag seperti monitor pada umumnya 0,1 millisecond. Fitur crosshair ada dikasih, sayang fitur black equalizer-nya nggak fungsi di sini. Lu mainin setelah dari gimana pun, hitamnya nggak jadi abu-abu. Info terakhir, Skyward 500 Hz ini akan launching di Indonesia sekitaran April, dan udah jelas garansinya akan 3 tahun, plus 1 dot pixel lu bisa klaim garansi. Perfect pixel warranty konsepnya. Dan karena unit yang gue tes di sini versi F, versi China-nya, nanti yang datang ke Indonesia sudah pasti versi H. Akan gue tes lagi dan datanya gue taruh di Discord, pastiin lu join. Dengan lu lihat semua data tadi, udah jelas Skyward ini belum perfect banget tuning monitornya buat ngegame di 500 Hz. Masih ada headroom buat lebih bisa optimal. Backlight strobing pakai MPRT on membantu, tapi gue yakin dayaknya BenQ akan lebih clear hasil UFO-nya, plus brightness-nya harusnya lebih terang dari sekedar cuma 130-an nits di sini. Tapi kembali lagi ke pertanyaan dasarnya, apakah BenQ 600 Hz itu 2,5 kali lipat lebih bagus dibanding Skyward 500 Hz di sini? Dan apakah lu rela bayar 3 kali lipat lebih mahal dari Skyward, cuma dapetin 100 Hz tambahan dan tuning lebih baik? 3 kali lipat loh lu bayar lebih mahal. Jawaban singkatnya ya jelas tidak perlu beli BenQ. Lebih lagi, segmen Full HD Hertz tinggi 500 sampai 600 Hz kayak gini, siapa sih marketnya? Cuma ada 2 tipe orang. Pertama, orang yang mau coba jadi pro player. Yang kedua, orang yang sudah jadi pro player. Orang yang sudah jadi pro player ya tidak perlu beli BenQ. BenQ sponsoring gratis monitornya, tinggal lu pakai. Sedangkan orang yang mau coba-coba jadi pro player sama juga tidak perlu beli BenQ. Lu mau nyoba-nyoba jadi pro player, belum tentu jadi pro dong. Buat apa lu buang duit 21 juta demi teknologi usang 600 Hz sementara Koroi udah gas di 750 Hz? Kalau lu nggak jadi pro, berarti lu rugi 21 juta. Sementara pas lu berhasil jadi pro, lu dapat BenQ gratis. Tidak perlu beli BenQ toh. Lebih mending lu beli Skyward ini 6-7 juta. Resiko rugi lu pas lu gagal jadi pro ya cuma 6-7 juta. Tapi ketika lu berhasil jadi pro player, lu disponsorin gratis monitor BenQ-nya. Ya lu jual aja Skyward ini, lu dapat duit tambahan tuh. Arah manapun yang lu pilih, jawabannya tetap sama. Tidak perlu beli BenQ. Lagi pula lu lihat hashtag yang ramai 1 bulan ini, kabur aja dulu plus Indonesia gelap. Ya ada Pertamax oplos juga sih, nunjukin kalau keadaan ekonomi Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Efeknya apa? Lu harus mikir lebih dalam buat barang-barang yang lu beli. Masyarakat Indonesia butuh barang dengan value to money yang sesuai. Dibanding lu beli 21 juta 600 Hz gitu, dengan lu turun ke 500 Hz lu bisa hemat 14 juta. 14 juta itu dapat iPhone 16 atau 16
atau 15 Pro gitu. Ngapain lu hamburin buat TN busuk warna 600 Hz itu? Ya sebagian kecil dari lu gue yakin ada yang buang 20 juta tuh kayak lu pergi makan di warteg doang. Tapi kembali di 20 juta lu ngapain beli Full HD TN busuk warna gitu? Sementara Asus OLED 2K 480 Hz cuma 16 juta. Lu masih ada kembali 5 juta itu. Ditambah lagi Full HD TN adalah barang sangat sampah buat dibeli. Sementara di harga yang mirip ROG juga ada 4K 240 Hz QD OLED. Mata lu akan disiram dengan cahaya surga Real HDR yang dikeluarin OLED dan akan lepehin TN 600 Hz busuk di warna itu. Dan kesimpulan terakhirnya tetap sama, nggak ada yang lain. Tidak perlu beli BenQ karena lu bisa dapetin monitor BenQ Zowie gratis ketika lu jadi pro player. Kemarin sih gue ada bilang ke DataScript yang pegang kendali penuh buat Skyward monitor di Indonesia. 500 Hz gini sih mau gue review pakai data apapun, orang awam tetap butuh nyobain sendiri, real test gitu. Kemarin gue ada saran buat bikin offline event buat semua orang yang datang bisa langsung tes monitor ini. Kelihatannya DataScript lagi pikirin buat hal itu. Lu bisa tanya sendiri ke Instagramnya langsung kapan eventnya jadi. Pengalaman gue pakai 500 Hz ini, gambar yang dihasilkan tuh sangat-sangat smooth pas lu gerakin mouse-nya. Sama feel-nya itu antara lu gerakin mouse dengan feedback yang dikasih monitornya, itu feel-nya bener-bener instan. Ya tentu monitor aja nggak akan bikin lu otomatis bantai orang-orang di game kompetitif. Di Valorant sendiri lu butuh fundamental yang kuat, muscle memory di tangan buat gerakin mouse. Lu mesti bisa jiggle picking, hafal map, hafal skill agent, ngerti strategi, teamwork, komunikasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Keyboard juga mesti mendukung, rapid trigger lah minimum. Mouse juga kalau bisa dimentokin ke 8000 Hz. Dan terakhir, udah jelas, latihan lah yang banyak. Gue percaya manusia tuh punya skill bawaan lahir buat adaptasi yang tinggi. Di gue sendiri pakai monitor ini cuma butuh 3 jam buat penyesuaian. Itu dari feeling monitornya cepet banget ya. Berubah ke rasa, biasa aja monitornya. Ya gue udah adaptasi berarti. 24 2K 140 Hz Skyward di 1,6 juta kembali akan obrak-abrik market tolol ini di entry level. Pastiin lu subscribe biar nggak ketinggalan videonya. Dan lu bisa nonton 2 Skyward ini buat paham siapa Skyward sebenarnya. Well done dari sampai jumpa.